Praktikum Kesehatan Masyarakat Veteriner kelas B kelompok 2 akan menjelaskan yang pertama, yaitu daging ayam broiler. Pada peternakan dilakukan proses pemeliharaan ternak ayam broiler atau pedaging yang awalnya berupa day old chick atau DOC hingga umur siap panen. Ayam broiler yang siap panen akan diambil oleh bakul secara langsung dan dijual di RPU. Pada RPU, ayam akan dijual dalam keadaan hidup maupun telah dipotong. Ini merupakan ayam yang akan dijual dalam keadaan hidup. Selain dijual dalam keadaan hidup, ayam dilakukan pemotongan terlebih dahulu. Pemotongannya yaitu termasuk pembersihan ayam dari darah dan juga bulu, kemudian pemisahan kepala, kaki, dan organ dalam, sehingga akan dijual pada konsumen dalam bentuk karkas. Kebanyakan konsumen itu berasal dari rumah makan besar, supermarket, hotel, dan lain-lain, di mana konsumen melakukan pembelian karkas ayam dalam jumlah besar dari RPA. Konsumen biasanya menyediakan transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan daging beku atau daging dingin agar saat pengiriman daging tetap awet dan tidak cepat busuk. Ciri daging yang tidak sehat yaitu warnanya pucat, otot dada paha kenyal, bau amis, atau bahkan tidak berbau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Sarwono dengan NIM akhir 40291. Dan saya perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin dengan NIM akhir 40282. Kami dari Kesmalvet B kelompok 2. Di sini kami akan membahas acara 2 yang berjudul pengujian terhadap telur. Simak video kami selanjutnya. Ya, ini sedang berada di Sentot Farm. Pada saat pemanenan, telur diletakkan di egg tray. Ya, setelah itu telur belum dimasukkan ke dalam peti, dilakukan seleksi terlebih dahulu untuk menentukan telur mana yang baik dan telur mana yang buruk. Telur yang sudah lolos seleksi selanjutnya akan dimasukkan ke dalam peti untuk selanjutnya dilakukan proses distribusi. Nah, ini merupakan gambar telur yang tidak lolos seleksi yang nantinya dipisahkan. Untuk proses selanjutnya, telur didistribusikan lalu dipasarkan. Sedangkan untuk telur yang tidak habis terjual, maka akan langsung dibawa ke rumah owner dari kandang tersebut. Ya, ini setelah sampai ke tangan konsumen. Sampel pertama kuning telur menunjukkan di bagian tengahnya, yang berarti telur tersebut dalam keadaan bagus dan dapat dikonsumsi. Ya, itu untuk fotonya, kuning telurnya berada di bagian tengah ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sampel telur yang kedua dapat dilihat sendiri teman-teman bahwa kuning telurnya itu berada di atas telur, yang menandakan telur ini dalam keadaan yang buruk atau tidak layak untuk dikonsumsi, yang dapat diartikan telur ini dalam keadaan atau kondisi yang kurang baik. Berikut teman-teman dapat dilihat di gambar kuning telur berada di atas. Ya, pada sampel telur yang pertama ini dapat dilihat telurnya tenggelam. Hal ini menunjukkan bahwa telur tersebut dalam keadaan segar, masih segar. Hal ini dapat terjadi dikarenakan gas yang ada di dalam telur lebih rapat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pengujian pada sampel telur kedua, yaitu uji apung. Kita lihat sendiri teman-teman, telur dimasukkan ke dalam wadah berisi air dan didiamkan beberapa saat, lalu kita lihat. Nah, ini pada gambar telur mengapung menandakan bahwa kualitas telur sudah tidak baik atau tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya teman-teman, ini kita akan masuk ke pengujian
Yang terakhir yaitu uji konsistensi pada telur. Pertama-tama kita pecahkan telur, lalu kita masukkan ke dalam wadah atau ke piring. Baik teman-teman, ini kita lihat merupakan telur yang sudah dipecah dan masih dapat dilihat teman-teman ya, ada albumin yang kental dan albumin yang cair. Ini albumin cair. Dan kita akan lakukan uji konsistensi terhadap kuning telur. Nah, jika telur masih segar, kuning telur tidak akan langsung pecah saat kita pegang, melainkan terpisah dari albumin kentalnya. Bisa dilihat sendiri teman-teman di gambar, tidak langsung pecah. Teksturnya juga kenyal. Pada sampel yang kedua untuk uji konsistensi telur dapat dilihat pada albumin telurnya nampak cair di situ. Nampak cair, tidak kental ya teman-teman. Dan pada saat mau diambil kuningnya mudah pecah. Itu menunjukkan kalau telur tersebut sudah tidak segar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfa Indrianata, NIM 2301 0119 140248 dari kelompok 2 Kesmafet B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji pemalsuan susu. Ya, untuk metode yang digunakan dalam uji pemalsuan susu yaitu dengan mengamati susu dan mencium aroma susu. Ya, selanjutnya untuk alat dan bahan yang digunakan. Ya, untuk bahan yang pertama ada air putih, yang kedua ada susu segar, yang ketiga ada santan, dan untuk alat yang digunakan ada gelas. Ya, untuk yang pertama ada susu segar. Ya, dapat dilihat di sini bahwa susu segar memiliki warna yang putih serta memiliki bau yang khas susu. Ya, yang kedua ada susu yang dicampur dengan air. Ya, susu yang dicampur dengan air memiliki warna yang lebih bening serta tidak memiliki bau susu. Ya, untuk selanjutnya untuk sampel yang ketiga ada susu yang dicampur dengan santan. Susu yang dicampur dengan santan memiliki warna yang lebih putih dan memiliki bau mirip dengan santan dan tidak ada bau susu yang khas. Ya, itu tadi merupakan proses uji pemalsuan susu. Selanjutnya ada uji didih susu basi dan susu segar. Langsung saja kita masuk ke videonya. Ya, untuk uji didih yang pertama kita menggunakan susu segar dan yang kedua ada susu basi. Ya, di sini untuk susu yang sudah basi yang dipanaskan jadinya mengental seperti ini ya. Ini jadi mengental pada bagian atasnya seperti menggumpal. Ya, sedangkan untuk susu segar yang dipanaskan tidak ada perubahan dan baunya masih enak ya, aromanya masih aroma khas susu. Ya, itu tadi merupakan video mengenai uji didih susu segar dan susu basi. Sekian video dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjelaskan dari peternakannya sendiri. Yang harus dijaga adalah sanitasi lingkungan kandang yang teratur,
hal-hal lain yang seperti penyaringan susu dengan kain penyaring yang bersih dan pembersihan kandang, peralatan kandang dan peralatan pemerahan dengan menggunakan disinfektan untuk menghindari kontaminasi mikroorganisme yang dapat menjadi penyakit. Yang kedua yaitu pemerahan. Yang harus dilakukan adalah membersihkan ternak pada bagian puting dan ambing, melakukan pemerahan pada ternak baik menggunakan alat pemerah atau manual. Yang selanjutnya adalah menampung susu pada tempat penampungan sementara untuk dilakukan penyaringan. Sanitasi dan higien pemerahan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas susu baik secara fisik maupun kimiawi karena mampu meningkatkan tingkat kontaminasi mikroorganisme dari lingkungan dan proses pemerahan. Dan tentu manajemen pemerahan yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas susu. Yang selanjutnya adalah distribusi susu. Distribusi susu merupakan proses pengedaran susu dari produsen ke konsumen menggunakan alat transportasi untuk mempercepat proses pengiriman. Proses distribusi susu meliputi pindahan susu ke alat transportasi, pengepakan, dan pengangkutan susu ke tempat konsumen. Maka sanitasi wadah susu seperti milk can dan sarana pengangkutan sangatlah penting untuk menjaga supaya susu tidak rusak selama dalam perjalanannya. Yang selanjutnya adalah stocking. Pada peternakan yang saya amati, susu didistribusikan ke koperasi yang sudah memiliki cooling unit. Cooling unit diperlukan untuk menyimpan susu dalam kondisi dingin 4-7 derajat Celcius, tertutup dan tidak tembus cahaya. Hal ini mengakibatkan bakteri yang terkandung dalam susu tersebut tidak dapat mengalami perkembangbiakan, sehingga kualitas susu tetap terjaga. Biasanya petugas di koperasi menjemput susu ke peternaknya sendiri ataupun peternak mengantar sendiri ke koperasi dengan milk can yang dituangkan ke tangki susu yang kemudian ditransfer ke dalam cooling unit menggunakan selang. Terakhir yaitu dari segi konsumennya. Konsumen akan mendapatkan susu segar yang sudah dipasteurisasi ataupun UHT, yaitu yang sudah dikemas dan terjamin kualitasnya dari koperasi ataupun toko dan minimarket terdekat. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.